Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam. Ya cuma tukang bubur ayam di Parung, jualannya jam 6 sampai jam 10 pagi tiap hari kecuali Ahad. Sekarang ini libur, sekarang setengah 2 siang. Dan saya mengingatkan ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mengingatkan ya diri saya sendiri. Ini sekarang hari Ahad, jadi Prabowo itu berkuasa berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Jangan 6 hari baru berkuasa jadi presiden, jangan terlalu memuja Prabowo. Terutama pengikut-pengikutnya. Dulu kita tertipu ya oleh Jokowi. Orang yang nggak punya masa lalu, itu nggak terkait dengan rejim yang lama, ya gak? Tapi semua pendukungnya Jokowi yang garis keras seperti Islah Bahrawi misalnya, Gunawan Muhammad, itu pada tobat tuh setelah tahu siapa Jokowi sebenarnya. Ya, 5 tahun pertama mungkin dia bisa menyembunyikan siapa Jokowi, tapi setelah 5 tahun kemudian akhirnya dia mabuk kekuasaan dan dia mengerjakan apa yang dia mau, melanggar segala macam yang bisa dilanggar ya. Membangun dinasti politik, melakukan kebohongan-kebohongan. Yang penting apa yang dia inginkan terjadi. Maksud saya gini, sekarang kelihatan ya semangat feodalisme di sekitar istana mulai muncul ya, orang memuja Prabowo berlebih-lebihan. Ini masalahnya gini ya, udah saatnya kita itu jangan jatuh di lubang yang sama. Cukup 10 tahun ya, kita dibikin susah oleh Jokowi, kita dibikin malu oleh penjilat-penjilat di sekitar istana ya. Terjadi pengkhianatan intelektual nggak malu-malu ya, baik dari tokoh-tokoh secara pribadi, ilmuwan ya, dosen dan lain-lain. Ketika masuk kekuasaan, masuk ke lingkar istana jadi berubah tuh, menjadi pembohong, penjilat dan lain-lain ya. Yang di luar istana yang jadi pemuja akhirnya pada taubat tuh, sampai Gunawan Muhammad tuh nangis-nangis ya di depan prosesi silalahi itu dalam wawancara itu. Malah majalah Tempo dulu itu bikin cover Jokowi dengan tulisan The New Hope, harapan baru. Dan akhirnya jurnalis internasional juga yang memberikan julukan setelah tahu siapa Jokowi sebagai man of contradiction, manusia yang penuh dengan kontradiksi ya. Nah sekarang terutama yang pendukung-pendukung Jokowi dan juga pendukung Prabowo itu hati-hati ya, jangan sampai seperti keledai ya, masuk terperosok dalam lubang yang sama. Biasa aja, saatnya kita meningkatkan kritik-kritik terhadap Prabowo ya. Apalagi Prabowo ini kan kabinetnya bukan kabinet Zaken sebagaimana yang dia inginkan, tapi terlalu banyak kompromi. Akhirnya 17 menteri zaman Jokowi kok masuk lagi ke kabinetnya Prabowo, sehingga orang dengan nyinyir ya, dia bilang ini bukan kabinet Zaken, kabinet yang berbasiskan kecakapan profesional dan juga kemampuan teknokratik dari menteri-menterinya, tapi ini karena menterinya hampir 50% dari Jokowi, ini bukan kabinet Zaken tapi kabinet second. Dan kita, apa yang sekarang pertanyaan saya, kalau memang isunya adalah keberlanjutan, apa yang menjadi harapan dari Presiden Prabowo coba? Apalagi wakil presidennya yang kalau rapat kabinet duduk sebelah kiri, siapa sih namanya itu wakil presidennya itu? Coba itu jadi olok-olok itu akhirnya kan. Entah berapa lama itu diolok-olok. Itu loh wakil presidennya. Nah sekarang kita sayangkan ya kemunculan
Prabowo itu nggak genuine ya, memang dibantu ya habis-habisan oleh Jokowi saat masih menjadi presiden kan. Kenapa dia membantu habis-habisan Prabowo jadi presiden, menang lawan Anies dan melawan Ganjar, dan malah Jokowi meninggalkan partai yang telah membesarkannya selama 20 tahun dan dia langsung mencampakkan PDIP yang sudah membesarkan itu. Dia orang yang sekualitas seperti Jokowi yang berani melakukan pengkhianatan dalam partainya, itulah yang membantu Prabowo memenangkan Pilpres kemarin. Karena apa? Karena di samping kiri Prabowo ada anaknya Jokowi kan itu ya. Siapa itu anaknya Jokowi yang lolos karena rekayasa Mahkamah Konstitusi nomor 90 hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Jadi kerusakan-kerusakan kejahatan konstitusi itu mengiringi yang sekarang muncul sebagai wakil presiden itu. Dan oleh majalah Tempo dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Ini harusnya ada jalan keluar ini. Ada kesulitan psikologis dan politis seperti ini ya. Ketegangan mungkin yang disebut Iqbal sebagai semacam ketegangan kreatif ya. Tapi ketegangan kreatif semacam ini ada tuntutan civil society yang tidak bisa diakomodasi oleh kekuasaan karena menganggap sudah legal, sudah sah. Baru kelihatan mana aja? Ada. Pak Sumarang. Nah, itu dulu ada koalisi besar yang nggak bisa diselesaikan, nggak ada jalan keluarnya kecuali akhirnya terjadi pemberontakan PKI, yaitu Nasakom, koalisi besar nasionalisme, agama dan komunis ya. Sekarang ada persoalan baru di Prabowo itu, bukan koalisi besarnya, tetapi ada koalisi internal yang dipaksakan antara presiden dan wakil presiden dan sekarang menimbulkan bom waktu. Jadi satu sisi kaum civil society dan para netizen itu gerah dengan kemunculan wakil presiden yang sekarang menjadi sah karena sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober kemarin. Tapi satu sisi ya mereka juga sebenarnya nggak terlalu berharap ya dengan Prabowo bisa menyelesaikan masalah yang besar ini. Jadi sekarang persoalannya bukan menyelesaikan bangsa, tapi ada persoalan internal yang harus diselesaikan oleh Prabowo dan juga oleh para politisi-politisi. Bagaimana itu mengatasi wakil presiden itu yang secara legal ya, meskipun dengan cara yang melanggar etika gitu kan ya, kemunculannya, pendaftarannya dan lain-lain itu. Tapi dia legal ya, tapi legitimasinya mungkin orang jadi bertanya soal tingkat etikanya, pelanggaran etikanya juga orang persoalkan. Nah, ini yang tersisa persoalan-persoalan yang perlu kita ingatkan, mengiringi jangan sampai terjadi glorifikasi terhadap kemunculan Prabowo yang belum bekerja apa-apa sudah dijilat sedemikian rupa. Di samping ada persoalan baru, yaitu soal anak haram konstitusi ini, bagaimana solusinya selama 5 tahun ke depan. Nanti kita khawatirnya kalau itu nggak diselesaikan, akhirnya kita rakyat itu mikirin pejabat ya, mikirin presiden, mikirin wakil presiden, mikirin elit, tapi rakyat harusnya dipikirin oleh pemerintah. Malah pemerintah nanti nggak mikirin rakyat, justru rakyat nanti yang nyinyir ke pemerintah. Gimana menurut Anda? Sudah ngantuk aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur siang dulu ya, 1:30 ya.